Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jahe Garut 05. Kali ini saya ingin berbagi strategi untuk panen setiap bulan agar teman-teman bisa menggantungkan penghidupan dari budidaya jahe. Jadi enaknya di sini kalau teman-teman bisa nentuin gajinya, ingin digaji berapa. Jadi suka-suka kita nentuin gajinya, pengen digaji 10 juta, 20 atau 100 juta per bulannya. Itu tergantung kekuatan modal kita ya. Oke, kita ambil gaji yang standar aja, yang 10 juta. Untuk mendapatkan gaji 10 juta per bulan, kita perlu modal 2,5 juta untuk satu kali panen. Untuk modal 2,5 juta, kita bisa dapat bibit 20 kilo, polybag 500 polybag, dan sisanya itu untuk beli pupuk sama media atau yang lainnya, tanam sekam atau serbuk gergaji. 500 polybag kalau sampai panen itu bisa menghasilkan sekitar 500 kilo. Itu udah buruk-buruknya aja. Kalau dalam satu polybag 1 kilo, 20 kilo bibit saya bisa dapatkan 1140 batang. Kita genapkan aja 1000 batang. Dalam satu polybag kita isi 2 batang. Jadi untuk ngejar 1 kilo panen itu sangat tidak mustahil sekali, apalagi kalau kita pakai pupuk yang berkualitas. Jadi kita kalikan aja 500 kilo dikali 30.000. 30.000 itu udah harga buruk-buruknya kali. Kita beli bibit aja harga 70.000. 500 kilo dikali 30.000 sama dengan 15 juta. Dipotong modal 2,5 juta, berarti sisanya 12,5 juta. Itu udah hitungan buruk-buruknya kali. Panennya buruk, harganya buruk, berarti sisanya 12,5 juta. Jadi kalau teman-teman nggak mau repot, nggak mau kotor, kita bisa pakai karyawan. Jadi tanpa ngerjain, teman-teman bisa dapat keuntungan 10 juta, yang 2,5 juta untuk karyawan aja. Jadi target untuk setiap bulannya bisa nanam 500 polybag. Jadi kita targetkan setiap bulannya 500 polybag. Gitu aja seterusnya sampai 12 bulan. Berarti 12 bulan kita berturut-turut, kita per bulannya kita nanam 500 polybag. Modal yang kita butuhkan sekitar 30 juta. Itu kalau ingin tiap bulan kita panen. Mungkin di tahun pertama kita belum menghasilkan, tapi untuk di tahun keduanya kita sudah tidak perlu kerja lagi kalau kita pakai karyawan. Kalau jahe untuk konsumsi itu 9 bulan udah bisa dipanen. Berarti di bulan 10, bulan 11, bulan 12 kita udah balik modal. 1 tahun kita udah balik modal. Jadi di bulan-bulan berikutnya kita udah menikmati hasil tanpa keluar modal lagi. Jadi itu aja yang diputar. Itu yang penghasilan 10 juta. Kalau yang penghasilan 100 juta gimana? Bagus bukan? Tentunya itu di luar tanah ya. Kalau di sini sewa tanah kosong di sini sekitar 10 juta sampai 15 juta. Itu tergantung yang punya tanah. Ada juga yang digratisin asal dibersihin tanahnya. Itu kalau sewa tanah yang sekitar 1 hektar, mungkin kalau 100 meter sampai 50 meter mungkin itu sampai 2 juta sampai 3 juta, tergantung yang punya tanahnya. Tentunya itu sewanya per tahun ya. Pastinya di setiap tempat beda-beda sewa tanahnya ya. Jadi untuk pemasaran teman-teman gak usah khawatir, biasanya tengkulak langsung ke kebun, apalagi kita panen setiap bulan. Sebetulnya yang dicari pemasok itu yang panen setiap bulan, karena kita panen setiap bulan kita lebih luasa untuk mencari tengkulak yang harganya cocok sama kita. Untuk teman-teman yang belum subscribe dulu biar channel ini bisa membantu para petani kita, agar petani kita bukan hanya jadi petani sekaligus jadi pedagang, pengusaha, pembisnis. Kapan lagi kita bisa membantu negeri ini, karena kita tidak bisa mengharapkan pemerintah. Jadi di kebun kita sudah lengkap, ada yang usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Jadi di setiap bulan kita bisa panen. Itu yang kita targetkan, panen 1 bulan. Gimana kalau kita targetkan 1 minggu sekali? Tentu usaha ini bisa kita perhitungkan. Mungkin teman-teman yang belum punya modal bisa dicoba beli bibit 10 kilo aja dan bibitkan 12 bulan agar bisa menjadi bibit, dan hasil panennya untuk bibit aja, jangan dijual, atau dicicil aja setiap bulannya sanggupnya berapa polybag, atau 20 polybag, 30 polybag, tapi lakukan rutin setiap bulannya agar bisa terlihat hasilnya. Tapi dengan cara seperti itu yang paling bagus menurut saya. Jadi kita bisa menganalisa dulu, jadi kita punya data baik atau buruk usahanya, cocok atau tidak usahanya untuk kita, jadi kita punya gambarannya.
biar lebih mudah lagi untuk budidaya jahe merahnya. Karena kalau kita sudah punya data, kita bisa lebih pede lagi untuk usahanya. Kita bisa menekan resiko gagal serendah-rendahnya. Selain itu, kita sudah tidak was-was lagi untuk memperbesar usahanya. Dan yang paling penting, kita bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.